Rahmatlah-Ku ya Tuhan, sebab baik kasih setia-Mu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesak, segeralah menjawab aku.
Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada saat ini, yang berada di dalam maupun luar negeri, selamat hari Minggu. Layaklah kita bersuka cita karena kita dapat kembali bersekutu bersama secara virtual pada hari ini. Pujilah nama Tuhan yang dengan segenap kasih-Nya menciptakan seluruh bumi dan isinya. Ia pun menciptakan manusia, bukan sekadar sebagai ciptaan, tetapi menjadi kawan sekerja untuk menaburkan firman Allah di dunia. Mari kita siapkan hati kita, puji namanya yang kudus, karena kasih-Nya yang tak berakhir atas kita. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya Hai Cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus ingin menegaskan betapa pentingnya kita memperhatikan media tempat firman Allah ditaburkan. Dalam menabur benih, cuaca, kontur media, atau tanahnya, waktu pertumbuhannya, dan lain-lain perlu diperhatikan. Begitu juga dengan kita. Kita tahu bahwa menabur firman Allah bukanlah pekerjaan yang boleh dilakukan sesempatnya. Perlu ada konsistensi dan kesabaran bahwa firman Allah pasti tidak akan kembali sia-sia. Hal yang penting adalah kita harus selalu bersiap menabur dalam berbagai kondisi dan kesempatan. Firman Allah harus selalu diberitakan lewat diri kita. Namun kita terkadang tidak sadar dan tidak sabar. Hidup kita cenderung mengingkari kebenaran firman Allah. Secara tidak sadar, kita terkadang membuat orang lain menjauh dari Tuhan. Di sisi lain, ketika kita memberitakan firman-Nya, kita cenderung tidak sabar. Padahal ada proses panjang yang memang harus ditempuh ketika kita menaburkan firman Allah di mana-mana pun. Ketidaksabaran dan ketaksadaran ini lalu membuat kita menjadi malas, enggan, dan bosan untuk menabur dan memelihara firman Allah. Marilah kita mengakui kekeliruan kita di hadapan Tuhan dan memohon kekuatan darinya. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami, bukan hanya sebagai makhluk yang hidup saja, tapi juga yang terlibat di dalam pekerjaan pewartaan firman-Mu di dunia. Dalam berbagai peluang di hidup kami ingin terus memberitakan Engkau kepada banyak orang. Namun, kami terkadang gagal melakukannya dengan baik. Kami terlalu cepat kecewa karena pekerjaan pewartaan firman yang kami lakukan tidak membuahkan hasil. Kondisi ini kerap membuat kami jadi resah dan semakin enggan untuk tetap konsisten memberitakan firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami, umat-Mu yang lemah dan seringkali gagal memahami kehendak Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Biarlah hati kami dapat mengerti bahwa ada proses dan waktu yang dibutuhkan, bahwa firman-Mu tidak pernah gagal, sehingga ketika kami mewartakannya, kami melakukannya dengan senang hati dan tidak bersungut-sungut. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja untuk membuatnya bertumbuh. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan diri kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Ketika sebentar kami akan membaca firman Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami dapat membaca dengan baik. Mampukanlah kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Dan terlebih lagi Tuhan, mampukanlah kami agar kami boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Bapa, Engkau telah memilih, menunjuk beberapa dari antara kami untuk boleh membaca dan menguraikan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami boleh membacakan, mendaraskan, dan menguraikan firman seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau indahkan tanah itu, beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Penuh berisi air, batang airnya Allah. Kau sediakan gandum bagi mereka. Kau mengairi alur bajaknya. Kau membasahi gumpalan tanahnya. Dan dengan dirus hujan kau pun menggemburkan tanahnya. Kau berkati semua tumbuhannya. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau mahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak. Tanah gurun pun menitik, bukit bersorak
rumput berpakaikan kambing domba. Lembah-lembah semua subur berselimutkan gandum. Semuanya bersorak dan bernyanyi. Nyanyilah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bacaan kedua menurut Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang telah dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita membuka Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Lanjut dengan ayat 18 sampai dengan 23. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, apakah yang akan kita lakukan kalau seandainya dokter memberitahukan kita bahwa orang yang kita kasihi itu mengalami sakit yang sangat parah, lalu kita harus memberitahukan berita itu kepada keluarga kita atau memberitahukannya kepada si pasien itu sendiri. Atau misalnya salah satu dari keluarga kita terkena musibah dan kemudian kita dimintai tolong untuk memberitahukan itu kepada yang lain. Atau yang berita sukacita, wah, saya mau melamar kekasih saya. Saudara, kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika dengar kabar tadi? Ini papa sakitnya berat sekali, terkena penyakit yang mungkin umurnya tinggal seminggu lagi. Lalu saya harus kasih tahu ini ke mama. Saudara, saya yakin kita pusing 7 keliling. Bagaimana cara ngomongnya? Atau ketika mau melamar juga pusing 7 keliling. Gimana caranya saya melamar kekasih saya? Cuma satu kata, yaitu persiapan. Persiapan, saudara. Saya masih ingat setahun yang lalu ketika kakak ipar saya meninggal dunia. Saudara, waktu itu terjadi di hari Minggu. Saya dan suami masih pelayanan di gereja. Dan kemudian ketika mendengar kabar kakak ipar ini atau kakak saya meninggal, maka kami panik, saudara-saudara. Gimana cara kasih tahu mama? Saya dan suami masih di gereja, adik ipar saya di rumah, bingung 7 keliling. Bagaimana cara memberitahukan kabar ini kepada mama yang sedang terbaring di kamar? Karena mama mertua tinggal bersama dengan kami dan dia sedang terbaring sakit di kamar. Saya pulang lebih dahulu dari gereja. Sampai di rumah suami saya belum sampai. Saya udah diam, tidak tahu mesti bicara apa. Dan kemudian suami saya pulang sampai di rumah. Kami berdua juga cuma diam dan kemudian bersiap-siap membereskan barang untuk pergi ke Cicurug. Sembari bingung, lalu saya mulai colek suami saya. Gimana ngomongnya? Enggak tahu. Gimana cara ngomongnya? Enggak tahu. Udahlah, kita doa dulu. Lalu kami duduk diam di luar dan kemudian berdoa. Selesai berdoa baru kemudian kami menemui mama dan berbicara, memberikan kabar duka cita. Saudara-saudara, bersiap-siap. Persiapan ketika kita harus menyampaikan satu berita. Satu berita yang menurut kita adalah berita yang sangat penting. Entah itu berita duka cita atau berita sukacita. Tetapi ada sebuah persiapan yang dilakukan. Persiapan terjadi bukan cuma ketika kita menyampaikan berita buruk atau berita tadi mau melamar. Tetapi dalam segala hal kita perlu persiapan. Berkhotbah. Yang pendeta tahu persiapan yang harus dilakukan, saudara. Terkadang membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyiapkan khotbah. Terkadang kami hanya bisa, aduh ini bagaimana, aduh ini mesti ngomongnya bagaimana, aduh ini seperti apa cara menyampaikannya.
Bernyanyi, apakah perlu persiapan? Perlu persiapan. Bermain musik perlu persiapan. Pelayan liturgi pun perlu persiapan. Bahkan saudara, ibadah yang sekarang terjadi pun perlu persiapan. Perlu persiapan. Dan persiapan terjadi juga dalam banyak hal, dan ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Persiapan dan persiapan. Bagaimana dengan menabur, saudara? Acap kali kita berpikir ketika kita bilang penabur, menabur, maka yang ada di kepala kita itu kan tugasnya pendeta. Menabur itu kan tugasnya pelayan firman. Menabur itu kan tugasnya guru sekolah minggu. Perlu persiapan. Ya jelas, tadi saya sudah katakan, nyiapin khotbah aja bisa berhari-hari hanya untuk menyiapkan sebuah khotbah, memikirkan bagaimana cara memulainya, bagaimana cara menyampaikannya. Tetapi tema ibadah kita pada saat ini adalah bersiap menabur. Kayaknya salah tema. Saudara-saudara, apakah iya ya? Ini Dian Penuntun BPMS ini memberikan salah tema. Kenapa jadi bersiap menabur? Coba kita lihat lagi saudara-saudara bacaan kita. Mari kita membuka lagi Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bagian ini, pasal 13 ini yang menjadi keywordnya, menjadi kata kuncinya seringkali di ayat 9. Ayat 9 mengatakan adalah siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi saudara, dengan tegas ketika dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, maka ini menyampaikan, mau mengungkapkan betapa pentingnya sebuah pendengaran atau mendengarkan firman Tuhan. Maka nggak salah kalau kemudian kita melihat Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini dan ayat 18 sampai dengan 23, kita seringkali mengibaratkan diri kita ini adalah sebagai lahan. Firman ini ditaburkannya di mana? Dikatakan tadi ada benih yang jatuh di jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis dalam ayat 4. Lalu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lalu kemudian pembawa firman, pelayan firman akan bertanya, kamu ada di mana? Apakah Anda adalah orang yang tadi benih jatuh di jalan, atau yang dimakan oleh burung, atau yang kemudian terhimpit oleh semak duri, ataukah yang tanah subur sehingga berbuah berlipat-lipat? Kalau kita berhenti di sana, maka kita akan mengatakan ini salah tema. Karena temanya adalah bersiap menabur. Bersiap menabur adalah orang yang menyampaikan, orang yang mengabarkan, ada orang yang kemudian menaburkan benih itu sendiri. Tetapi apakah kembali lagi ini salah tema, saudara-saudara? Karena kalau kita mau berpikir lebih jauh, apakah betul menabur itu hanya milik para pendeta? Apakah betul menaburkan firman Tuhan itu hanyalah para guru sekolah minggu? Apakah menaburkan firman Tuhan itu hanyalah para pelayan-pelayan firman, entah siapapun mereka? Kalau kita mau menelisik lebih jauh lagi ke dalam, maka saudara, kita lihat di dalam ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kenapa kok jadi lari ke ayat 18? Ayat 18 ini adalah sebuah penjelasan. Penjelasan atas perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tadi. Kenapa kemudian diberikan penjelasan, saudara? Di dalam ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23 ini, maka di sini adalah Tuhan menjelaskan perumpamaan itu kepada para murid. Apa maksudnya? Tuhan menyiapkan para murid, murid, lihat, nanti kamu akan memiliki pendengar-pendengar, kamu akan menemukan orang-orang yang seperti ini. Kamu harus bersiap. Siapa penaburnya? Para murid Tuhan.
Para murid Tuhan yang kemudian akan mengajarkan, yang mungkin akan menyampaikan firman Tuhan, kerajaan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita juga adalah murid Tuhan? Maka ketika ditanya demikian, apakah kita murid Tuhan, maka kita akan bilang, iya, saya adalah murid Tuhan. Dan sering kita mengidentikan diri kita ini adalah murid Tuhan. Lalu kalau kita ini adalah murid Tuhan, kita adalah pengikut Kristus, maka tugas yang sama juga diberikan kepada saudara dan saya. Apa itu? Menaburkan firman Tuhan. Menaburkan kerajaan Allah. Menaburkan firman Tuhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita jumpai. Kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Bisa juga bentuknya kita khotbah, pengkhotbah awam atau apapun, tetapi juga kita menyampaikan firman kepada anak kita, kepada ponakan kita, bahkan kepada orang-orang lain yang bersinggungan langsung dengan kita. Firman apa saudara yang kita sampaikan? Apa persiapan yang harus kita lakukan? Tadi saya katakan menabur perlu persiapan, yes, perlu persiapan. Maka apa yang harus disiapkan untuk bisa menabur dengan baik firman Tuhan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di rumah saya sekitar 4-5 tahun ini ada kebun di atas. Tadinya udah mau saya bawa tuh kebun. Saya udah mau bawa tuh tanaman. Cuman entah kenapa saya gak jadi bawa gitu ya. Tetapi saudara, saya melihat dan saya memperhatikan bahwa ketika setiap kali mau menabur atau menyemai benih, maka itu gak asal terjadi. Menyemai benih itu gak tiba-tiba, ayo kita sebar. Tidak saudara. Ada yang harus disiapkan. Biasanya jelas yang menabur adalah suami saya gitu ya. Dia yang ngurusin itu tanaman. Tetapi yang saya lihat adalah bagaimana dia menyiapkan wadahnya, menyiapkan rock woolnya, menyiapkan airnya, juga menyiapkan benihnya. Lalu dia mulai duduk dan kemudian mulai dia menabur benih itu. Saudara-saudara, ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, kita mau menabur, maka yang pertama-tama adalah mau nabur apa? Apa yang mau kita taburkan? Kalau kita katakan saya mau menaburkan firman Tuhan, benih firman Tuhan, maka yang harus kita miliki persiapan pertama-tama adalah memiliki benih itu. Kalau nggak punya benihnya, bagaimana mau menabur? Kalau kita tidak memiliki benih itu, bagaimana kita mau kemudian memberikan kepada yang lain? Tidak bisa. Maka yang pertama-tama harus kita miliki adalah kita memiliki benih, yaitu firman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Persiapan yang pertama-tama harus kita lakukan sebelum kita menabur adalah kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Mau menerima firman Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Memiliki terlebih dahulu benih itu. Dan ini bisa kita miliki kalau kita membuka tangan kita, kalau kita membuka diri kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Yang kedua, apa yang mesti disiapkan? Maka yang kedua adalah menyiapkan diri. Saudaraku, para murid tidak otomatis menjadi penabur. Tetapi mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana para murid ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan Tuhan Yesus, mereka meneladan Sang Guru. Artinya adalah harus mau berjalan bersama-sama, harus mau mempersiapkan diri. Ini loh keadaannya. Maka kalau kita yang mengatakan diri kita adalah murid Tuhan, maka kita juga harus mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus mau mengikuti Dia, mengikuti meneladani Sang Guru kita. Kalau kita cuma mau, oke, saya dengar firman Tuhan, oke, setiap minggu saya duduk manis, saya dengarkan firman Tuhan, saya beribadah, saya buka telinga, setelah itu kemudian firman itu berlalu begitu saja, maka berarti kita tidak tinggal hidup di dalam firman Tuhan itu. Para murid saudara-saudara kembali mereka bersama-sama dengan Sang Guru. Ikut kemanapun mereka,
sang guru pergi, mengikuti, meneladani, melihat kehidupan sang guru. Menyiapkan diri berarti bersedia untuk berjalan bersama-sama, bersedia untuk meneladani sang guru. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang mesti disiapkan? Yang ketiga adalah menyiapkan hati. Loh, kok hati ya? Menyiapkan hati, saudara. Kenapa menyiapkan hati? Tadi ayat 18 sampai dengan 23 ketika Yesus menjelaskan, ini loh arti perumpamaan itu, bahwa ada orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Datang si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Melalui ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa tidak setiap orang yang menerima benih yang ditaburkan itu maka mereka akan bertumbuh dengan baik. Tidak setiap orang yang menerima firman Tuhan akan terus menghasilkan buah berlipat-lipat. Bisa saja orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi kemudian tidak mengalami pertumbuhan, atau kemudian menolak. Itu yang kita baca atau yang kita pelajari pada minggu yang lampau dalam bacaan kita yang lalu, dalam khotbah yang lalu, bahwa ada orang yang menentang, ada orang yang menolak, bahwa itu bisa terjadi. Maka siapkan hati. Siapkan hati bahwa bisa saja ada orang-orang yang tidak menerima kita, bahwa ada orang-orang yang mungkin tidak menyambut apa yang kita lakukan itu dengan baik. Hati yang rendah hati untuk bisa memahami bahwa ketika benih itu kemudian bertumbuh dan berbuah, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita menabur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersiap menabur apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Sadari bahwa itu kita sedang menabur. Bahwa kita sedang memberitakan firman Allah dengan tutur kata kita, dengan sikap kita, bahkan dengan seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menaburkan dengan baik ataukah belum? Sudahkah kita menyiapkan diri kita dengan baik ataukah belum? Sudahkah kita mendapatkan benih yang baik ataukah belum? Mari siapkan diri kita sebelum kita bisa menabur dengan baik. Siapkan dengan menerima firman Tuhan itu, menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kita. Maka Anda sadar ataukah tidak sadar, Anda sedang menabur di sekitar Anda. Tentu ada banyak ilustrasi, saudara, ada banyak cerita. Ketika orang yang kemudian melihat sikap kita dan mereka mengatakan, ini loh anak Tuhan, ini loh murid Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ketika suami saya diminta untuk mengajar kelas katekisasi khusus. Kelas katekisasi khusus ini adalah kelas katekisasi untuk orang-orang yang mungkin dari agama lain lalu pindah ke agama Kristen dan belajar tentang kekristenan. Setiap kali memulai kelas, dia selalu bertanya, kenapa mau menjadi Kristen? Kenapa mau belajar tentang kekristenan? Suka digoda juga saudara-saudara. Mau nikah ya? Kalau mau nikah jadi terus belajar agama Kristen supaya bisa diberkati. Dia tercengang ketika mendapatkan satu jawaban dari seorang asisten rumah tangga yang belajar katekisasi. Pak, saya mau menjadi Kristen, saya mau belajar tentang kekristenan karena saya melihat majikan saya. Majikan saya ini adalah seorang oma-oma. Tetapi dia seorang yang sangat baik.
seorang yang sangat sabar, seorang yang penuh dengan sukacita. Koya hidupnya itu walaupun gak punya, tetapi dia punya kedamaian. Ada kegembiraan di dalam wajahnya dan tersirat dengan sangat luar biasa. Dan kemudian dia mengatakan, saya mau seperti itu. Saya mau memiliki itu. Maka saya mau belajar tentang kekristenan, belajar tentang Tuhan Yesus. Saudaraku, seorang Oma, tetapi ternyata dia menabur. Dengan apa? Dengan hidupnya. Dia menabur dengan perkataannya. Dia menabur dengan keceriaan wajahnya. Dia menabur dengan hatinya. Dan ketika dia menabur dengan penuh ketulusan, dia menabur dengan penuh kesungguhan, saudaraku, hasilnya Tuhan yang menentukan. Tuhan menolong kita. Maka mari kita siapkan diri kita untuk boleh menabur firman Tuhan. Tuhan menolong segala persiapan yang kita lakukan. Mari kita bersiap menabur benih firman Allah. Tuhan menolong kita. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami bersyukur ketika Engkau kembali menyiapkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah penabur-penabur firman Tuhan. Dan kami mempunyai tugas tanggung jawab untuk menaburkan firman Tuhan bagi sekitar kami. Dan Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh menyiapkan diri kami dengan baik. Kami boleh menyiapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami untuk menerima dan kemudian menyalurkan firman itu, melakukannya di dalam kehidupan kami, dan itu menjadi sebuah hal yang menabur. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah juga berbagai macam persoalan yang menghimpit negara kami. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau boleh menyertai para pimpinan negara kami, presiden dan wakil presiden, juga setiap jajaran menteri, dan bahkan juga setiap orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan ini. Berikanlah kepada mereka sekalian hikmat dari Tuhan. Berikanlah kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka boleh mengambil keputusan, mengambil kebijakan, maka mereka boleh mengambilnya untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan diri ataupun golongan. Bapa, berikanlah kesehatan yang baik kepada para pemimpin-pemimpin negara kami ini, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Tuhan, kami mohon juga di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan, kami mohon Kau boleh menyertai setiap tim medis yang ada, baik yang ada di daerah Jakarta dan bahkan di seluruh Indonesia, di kota-kota besar, bahkan di pelosok-pelosok. Bapa, kami mohon berikanlah kesehatan yang baik kepada setiap tim medis yang ada, juga pada relawan-relawan. Tuhan juga yang boleh menolong, memberikan kekuatan, memberikan penyertaan Tuhan, sehingga keberadaan mereka boleh menolong, mengatasi setiap orang-orang, setiap pasien-pasien yang terpapar, yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, Engkau juga yang boleh menyertai setiap keluarga,
Setiap keluarga yang ada, Engkau juga yang boleh menyertai, memberikan juga kepada mereka kekuatan dan kesehatan ketika harus mendampingi saudara mereka, rekan mereka, kekasih mereka yang mengalami terpapar COVID. Tuhan juga yang boleh memberikan kepada mereka kesabaran, memberikan juga kepada mereka iman yang teguh di dalam Tuhan. Bapa, Engkau juga yang boleh menyertai setiap pasien, setiap orang dalam pantauan. Tuhan juga yang boleh menyertai, berikan juga kepada mereka iman yang teguh di dalam Kristus, sehingga mereka boleh menghadapi kesulitan ini, kelemahan tubuh ini dengan baik, dan mereka boleh semakin hari semakin dikuatkan dan dipulihkan keadaannya. Bapa, kami ingin berdoa juga untuk rencana-rencana gereja-gereja, bahkan beberapa tempatnya akan membuka kembali melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Tuhan, Kau yang boleh menyertai segala persiapan yang harus dilakukan. Tuhan yang boleh tolong sehingga ketika gereja-gereja dibuka, tempat ibadah dibuka, atau bahkan yang lain-lain dibuka, itu tidak menjadi sebuah klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Tuhan yang boleh menolong supaya semuanya dapat diatasi dengan baik, sehingga ketika kami boleh kembali melakukan kegiatan, boleh kembali melakukan ibadah, melakukan berbagai macam hal, kami boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bapa, mampukanlah kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan ini, bukan hanya demi kesehatan kami sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang akan mulai mempersiapkan diri untuk masuk dalam dunia pendidikan yang baru, ketika mereka harus kembali memulai sekolah mereka dengan cara yang baru. Mungkin ada sebagian besar atau bahkan semua sekolah yang belum bisa membuka, sehingga harus menjalani pembelajaran dengan cara online. Tuhan juga yang boleh menolong anak-anak kami agar itu tidak mematahkan semangat mereka untuk menuntut ilmu, tapi mereka terus belajar dengan tekun, mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Sertai juga para guru, sertai para tim pendidik yang ada. Tuhan juga yang boleh menolong supaya tenaga pendidik juga boleh tetap memiliki semangat, tetap memiliki segala hal kekuatan untuk bisa tetap mengajarkan ilmu dengan baik kepada anak-anak didik mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, baik atau tidak baik waktunya, firman Allah harus terus diberitakan. Itulah tugas panggilan kita di dunia, menjadi penabur yang setia, tekun dan taat. Karena itu pada saat ini kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Ayat Alkitab yang mendasari diambil dari Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita beribadah di gedung gereja. Kita akan menyanyikan ucapan syukur dengan Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya
tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di takhta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami masih terus diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan gereja Tuhan di dunia, sehingga benih yang didaburkan oleh gereja-Mu dapat terus dipelihara pertumbuhannya dengan baik, sesuai dengan proses dan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku, tugas menjadi seorang penabur firman Allah memang tidak mudah. Ada kalanya kesabaran kita diuji. Tidak selalu apa yang kita inginkan berbuah dari pekerjaan kita terjadi sesuai harapan kita. Namun percayalah, firman Tuhan yang telah diberitakan tidak pernah sia-sia. Tetaplah teguh dan setia untuk menabur benih firman Tuhan dengan hati yang senang dan bersuka cita. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati dan melindungimu di sepanjang ziarah kehidupanmu. Tuhanlah yang senantiasa akan menjadi naunganmu dan benteng yang teguh, sehingga engkau dapat bersiap dan melakukan tugas untuk menaburkan firman-Nya dengan setia dan tekun. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya kasih dan persekutuan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin. Di setiap